menarik. Kita ke saham-saham pilihan, kita akan coba tampilkan pemirsa saham-saham yang direkomendasikan oleh Mas Indra di pagi hari ini. Di antaranya adalah ada AMMN dengan support di 4.500 dengan resistance di 5.000. Sementara itu MBMA juga direkomendasikan untuk buy, ada di support 785 dan resistance di 830. Sementara ada ADMR support di 1.240, resistance di 1.430. Dan juga ada BBCA dengan support di 9.050 dan resistance di 9.300. Kita akan bahas satu persatu. Mas Indra, untuk AMMN seperti apa? Iya, saya lihat ini mungkin in overall ya, yang saya rekomendasikan mostly majority kan mineral nih. Nah ini kemarin nih saya lihat sentimen untuk baterai ya, untuk baterai ini cukup tinggi. Kemarin pemerintah kan ngeluarin subsidi ya untuk motor listrik ya. Nah ini arah-arahnya nih emang mendukung lah, memberikan insentif lah bagi industrialisasi dari sektor baterai ya, terutamanya kan untuk bahan nikel ya. Kita tahu aman mineral, dan jadi saya lebih potensiali untuk merekomendasikan saham-saham di sektor mineral seperti itu, Mas. Oke, salah satunya adalah aman begitu. Oke, Betul. ini juga kalau dibandingkan dengan harganya di 1 bulan yang lalu sudah naik 60,07%, harga terakhir di 4.530. Sementara Anda melihat resistensinya adalah di 5.000 begitu ya, cukup besar gapnya. Level 5.000 akan tercapai kapan menurut Anda kira-kira, Mas Indra? Iya, yang menarik sih dari aman ini cenderung dia selalu membuat higher high ya, new high, new record high terus. Jadi saya ngeliat mungkin next psikologi levelnya di 5.000 nih. Jadi kalau untuk kapannya saya sendiri nggak bisa tahu. Saya lebih menyarankan investor ngelihat daripada daily movementnya gitu. Makanya saya kasih korek support resistennya kan supportnya kan cukup dekat ya gitu loh. Kalau misalnya supportnya jebol nih, harap hati-hati nih, mungkin dia nggak begitu kuat lagi gitu loh. Jadi karena ini saham ini cenderung membuat all time high terus. Nah, jadi potensi psikologi level all time high dia tuh nextnya di 5.000, Mas. Aku ngeliatnya kayak gitu. Mungkin kalau ngeliat daripada penguatan hariannya ya mungkin dalam 1-2 pekan lagi mampu sih ke arah sana seperti itu. Baik, ada target price untuk aman sendiri di akhir tahun? Kalau akhir tahun jujur aku nggak punya pandangan karena ini baru IPO, dan juga secara fundamentalnya kan kita perlu monitor ya, Mas. Baik. Seperti itu. Baik, at least Anda tadi menyampaikan untuk resistensinya adalah di level 5.000 begitu ya. Berikutnya dari aman kita ke MBMA, seperti apa analisisnya, Mas Indra? Kalau MBMA juga sama ya, aku masih rekomendasi mineral, khususnya supporting untuk industrialisasi mobil listrik, kendaraan listrik dan sebagainya ya. MBMA ini aku lihat kalau ngeliat performance-nya masih belum kemana-mana ya, masih bergerak di rentang harga IPO-nya. Jadi menurut aku sih boleh direkomendasikan ini untuk menengah panjang, malah seperti itu, Mas. Menengah panjang, walaupun memang secara resisten sendiri untuk MBMA sendiri Anda menyampaikan ada di 830, kemudian di harga terakhir ada di 810, artinya ini gapnya juga sangat tipis begitu ya. Tapi ini rekomendasinya menengah ke panjang ya. Secara fundamental juga ini menjadi alasan mengapa MBMA menarik untuk dikoleksi, Mas Indra. Iya betul, secara sentimen apalagi industrinya masih digenjot oleh pemerintah ya, artinya hilirisasi industrinya ya. Nah kemudian juga harganya masih belum bergerak jauh nih dari harga IPO dia, Mas. Jadi menurut saya masih ada potensi sih mengalami penguatan ya. Baik, oke. Itu tadi dia MBMA, dan berikutnya ada ADMR, seperti apa analisisnya, Mas? Iya, sama lah, aku masih rekomendasi mineral. Mungkin kalau ADMR sendiri lebih ke teknikal ya. Aku lihat masih ada potensi yang teknikal, dia mungkin ke drive sama teman-teman seindustrinya nih ya, mineral mining gitu ya, Mas ya. Jadi kayaknya ini salah satu yang masih ada potensi untuk penguatan nih, Mas. Ada mineral ya, seperti itu. Baik, level terakhir di 1.360, kalau mau masuk bisa langsung masuk atau seperti apa? Aku sih lebih rekomendasikan sih coba testing di support level ya, Mas ya. Oke, di level 1240, jadi tunggu pelemahannya begitu ya. Oke, secara teknikal ada indikator melemah dalam waktu dekat, Mas Indra, atau mungkin Anda masih melihat possibility ada penguatan untuk ADMR?
Ya kalau ADMR sih kita tahu ya, volatility-nya cukup tinggi ya saham ini ya. Jadi kenapa sih agak taruh support mungkin agak cukup relatif jauh dari closing price gitu loh. Takutnya volatility daripada saham ini cukup tinggi, jadi gap antara support resistance cukup jauh mas gitu. Oke, artinya ya at least ditunggu sampai dengan level supportnya itu yang paling menarik begitu ya? Oh iya, wisely-nya sih kita kan kalau support level itu kan ada potensial dia rebound ya. Jadi wisely-nya sih nunggu di level support juga cukup bijak sih. Baik. Oke. Dari ADMR kita ke BBCA, seperti apa Mas Indra? Ya, untuk BCA sih jujur karena kita optimis marketnya bakal pledge ke 7.000, maksudnya bakal menguat ke 7.000, potensialnya menguat terus. Yang pledge ke move on daripada IHSG ya paling yang big cap ya banks ya BCA mas, nggak ada lain, nggak ada bukan seperti itu. Itulah kenapa saya rekomendasi BCA sebagai core daripada teman-teman yang mineral sini mas, seperti itu. Baik, artinya ini memang salah satu bank yang di sektor perbankan yang dinilai paling menarik dibandingkan dengan saham-saham lainnya begitu ya? Betul. Oke, level terakhir untuk BBCA sendiri menarik untuk bisa langsung masuk atau tunggu sampai level support aja? Level terakhir ada di 9.175 di penutupan perdagangan kemarin. Iya, kalau aku lihat sih cenderung berpolanya nih BCA ini nggak bakal bergerak terlalu jauh lah dari support resistennya karena dia cenderung arahnya mau arah sideways ini aku lihat malah. Oke, baik. Itu tadi beberapa saham yang sudah direkomendasikan pagi hari ini dari Mas Indra, ada AMMN, kemudian juga MBMA, ADMR, dan juga BBCA. Kita akan kembali dengan pembahasan menaik lainnya usai jeda berikut, dan pemirsa tetap bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan saya masih berbincang bersama Mas Indra Ten, beliau adalah Investment Bank dari PT Panin Sekuritas. Mas Indra masih bergabung ya? Baik, Mas Indra, kalau kita perhatikan mengenai dinamika dari bursa global sendiri, sejauh mana ini kemudian betul-betul sedang dicermati oleh investor domestik yang ini berimplikasi terhadap pergerakan IHSG di sisa minggu ini? Ya, terima kasih. Kalau saya lihat sih bursa global ini bergeraknya mix ya, ada yang naik, ada yang turun. Tapi saya lebih setuju kalau investor kita nih pasar modalnya lebih worry lebih kepada domestic isunya nih terkait dengan politikal ya. Kan kita tahu nih menjelang pemilu nih kan mungkin kita juga belum jelas nih pasangan cawapresnya siapa. Kemudian saya lebih ngelihat tuh investor itu lebih ngelihat perkembangan dinamika politik saat ini gitu mas. Oke, itu yang paling matters ataupun itu yang paling berdampak signifikan terhadap volatilitas dari IHSG belakangan begitu ataupun ke depan begitu ya? Iya, betul. Baik, tapi kalau dilihat dari ekspektasi investor ataupun mungkin pelaku pasar sendiri, kebijakan-kebijakan apa yang diharapkan lah yang akan diformulasikan oleh pemimpin ke depan begitu, sehingga ini nampaknya juga betul-betul menjadi concern mengenai siapa yang akan jadi cawapres dan lain sebagainya. Iya, jadi memang ini yang paling menarik ya untuk melanjutkan legasinya Pak Jokowi 10 tahun ini kan beliau meninggalkan legacy ya dengan beberapa proyek ya tentunya ke IKN lah gitu, terus juga mungkin pembangunan tol Sumatera kan sampai ujung kan belum juga selesai, jadi masih banyak proyek-proyek infrastruktur yang masih jadi harapan. Tapi di satu sisi juga kita lihat nih BUMN karyanya pada tiarap semua nih karena overdebt gitu kan. Nah ini selain ada potensi juga masih ada carut marut nih. Nah siapa presiden kita selanjutnya harus mampu nih menggunakan momentum ini nih untuk memperbaiki sekaligus juga improvisasi. Kemudian juga kita tahu GDP kita nih unstable di 5% terus kan, GDP growth kita nih. Mostly di backup sama consumers gitu loh. Nah, bisa nggak next leader kita itu bisa membawa pertumbuhan GDP yang lebih ekspansif lagi ke arah 6% gitu dan sebagainya. Jadi kita nggak berkutat di daerah sini aja. Seperti itu sih aku ngeliatnya mas. Baik, memasuki tahun politik menurut Anda akan cenderung volatile atau wait and see sehingga bergerak sideways saja atau seperti apa Mas Indra? Iya, mungkin kalau kita lihat tahun depan ya,
tahun politik nanti mungkin aku lihatnya cenderung tuh wait and see sih investornya Mas gitu loh. Karena kan kita tahu nih 2 periode yang lalu cukup banyak drama di dalam kondisi election kita ya Mas ya. Hmm. Baik, oke. Yang satu hal juga yang menjadi concern dari teman-teman pelaku pasar diantaranya adalah keberlanjutan dari kebijakan sendiri. Tapi satu hal yang juga bisa di-highlight yaitu adalah bagaimana IKN Nusantara ini juga sudah menjadi produk undang-undang sehingga kemudian most likely akan diteruskan artinya untuk proyek-proyek infrastruktur dan lain sebagainya most likely akan tetap berlanjut begitu ya Mas Indra. Point of view Anda mengenai hal ini seperti apa? Ya, ini yang aku masih big question kan. Pak Jokowi meninggalkan banyak legacy, baik itu infrastrukturnya, baik itu undang-undangnya gitu kan. Kalau di undang-undang kan kita ada kemarin Undang-Undang Ciptaker yang turunannya lumayan banyak, terus kemudian juga ada infrastruktur dan juga ada berusaha menarik investasi. Nah, next leadership-nya berarti harus memiliki performance yang mesti lebih better daripada Pak Jokowi gitu loh. Maksudnya minimal dia punya grand view yang cukup lebih luas lagi, jadi bisa mengeksekusi seluruh legacy ini Mas. Itu yang mungkin yang kita masih khawatir nggak tereksekusi sih Mas. Dari sudut pandang investor ya. Baik, historically speaking, sektor-sektor mana yang nampaknya ini menjadi sektor pegangan lah ketika kemudian masuk tahun politik? Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini Mas Indra ya. Dan pemirsa tetap bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali. Saya masih berbincang bersama Mas Indra Ten, Investment Bank dari PT Panin Sekuritas. Mas Indra, kita lanjutkan tadi secara historis saham-saham yang biasa dijadikan pegangan ketika masuk ke tahun politik apa saja dan rekomendasinya untuk sektor tersebut seperti apa? Ya, common part-nya selalu ya. Kalau politik itu orang selalu shiftingnya ke consumer sih Mas. Jadi mungkin yang lebih resilient lah ya. Sama juga kan rata-rata waktu pemilu itu spending elit tuh untuk menaikkan boost campaign mereka itu ke arah consumer Mas. Jadi mungkin bagi bantuan sosial, sembako dan sebagainya. Jadi common-nya sih ke sektor consumer Mas, seperti itu. Oke, itu aja dulu yang dipegang ataupun mungkin dikoleksi begitu ya. Oke, masuk saja walaupun mungkin secara harga kemahalan atau tunggu koreksi, dan Anda mungkin ada possibility koreksi untuk sektor-sektor konsumsi Mas? Iya, kalau kita berbicara sektor konsumsi mah mending kita berbicaranya pada saat nanti tahun depan aja benar-benar udah masuk tahun politiknya gitu Mas. Ya kalau sekarang sih aku ngelihatnya momentumnya mending kita main di saham-saham mineral nih ya, itu yang masih good performance menurut aku. Oke, untuk sektor konsumsi baru terlihat performance-nya nanti pada saat betul-betul masuk ke tahun 2024 begitu ya. Iya. Oke, baik, kita tinggalkan pembahasan mengenai bagaimana pasar modal menyikapi tahun politik. Kita ke bahasan lain mengenai perdagangan kemarin yang dibayangi oleh dominasi aksi jual investor domestik. Menurut Anda mengapa dan sejauh mana ini mungkin akan menjadi pola juga yang akan terjadi di hari ini Mas Indra? Ya, memang rata-rata statistically Jumat tuh banyak koreksi ya. Orang investor domestik kadang cenderung takut nih hold untuk dua hari libur karena kan Dow-nya kan nanti malam baru kelihatan kan, nggak tahu resultnya kayak gimana. Kadang bisa aja potensi ternyata dari globalnya Dow-nya Jumat malam tuh ada koreksi cukup dalam dan sebagainya, jadi impact ke IHSG hari Senin. Tapi kalau aku sendiri berpandangan nih marketnya lagi cenderung agak worry aja, mungkin agak lesu aja karena mungkin beberapa investor nggak agree bahwa kita tuh masih ada penguatan sampai di atas level 7.000 gitu loh. Karena kan beberapa kali kita kena technical correction dari 7.000 nggak kuat, jebol lagi jadi resisten lagi seperti itu Mas. Mungkin investor ini ngelihat pola ini resisten 7.000 yang nggak mampu ditembus gitu loh Mas. Baik, oke. Lalu bagaimana dengan kondisi di tengah kemudian pelemahan dari IHSG kemarin begitu ya, dan juga mungkin pelemahan juga nampaknya ini terjadi di saham-saham blue chip. Apakah ini kemudian menjadi sebuah momen untuk bisa masuk ke saham-saham blue chip Mas Indra? Ya, aku malah ngeliatnya gini Mas ya, kalau blue chip ini cenderung pemainnya agak shifting Mas. Kalau ngeliat seasonality-nya, blue chip ini koreksi karena liquidity-nya lagi ada di medium sama small cap nih Mas gitu. Berapa aku lihat kan majority akhir-akhirnya banyak sekali IPO listing ya.
Nah, aku lebih ngelihat investornya tuh terutama retailnya tuh lebih ke arah sana, Mas. Lebih bermain bukan di sektor bukan di saham blue chip tapi di second liner atau third liner, Mas. Baik, oke. Itu tadi beberapa analisis mengenai beberapa hal yang juga nampaknya ini akan menjadi referensi dan juga sumber informasi untuk investor pasar modal di Indonesia. Baik, kita akan update pergerakan dari IHSG di pembukaan sesi 1 saat ini. Pemirsa, IHSG berada di zona hijau ya dengan penguatan 0,15% di level 6.961,574. Baik, top gainers diantaranya adalah ada GTBO, kemudian ada ISAP, DMMX, HAJJ, PTMP, Hoki, WH, dan juga NASI, dan BRPT. Berikutnya saham-saham yang masuk adalah jajaran top losers, diantaranya adalah ada Games, Relf, LMAX, GMFI, Gia, Nobu, MBAP, kemudian PMMP, dan juga Antam. Baik, itu tadi beberapa bahasan yang nampaknya cukup lengkap. Kita bahas mengenai proyeksi dari pergerakan IHSG hingga akhir perdagangan di akhir pekan ini. Mas Indra, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda. Makasih, Mas. Sampai jumpa. Sampai